Habatus Renungan Harian Anak. Hai adik-adik, salam Habatus. Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus tolong kami untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama. Pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, setiap orang yang melakukan kesalahan pasti akan mendapatkan hukuman. Dan Tuhan akan terus mendidik kamu dan saya untuk dapat melakukan hal yang benar, sehingga hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Seperti pembacaan kita yang diambil dari Yeremia 22 ayat 13 sampai 19. Yuk kita buka sama-sama ya. Nah, saya akan menolong membacakan ayat 17. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Anak-anak, orang tua pasti menginginkan anak-anaknya hidup benar. Ada orang tua yang hidupnya tidak menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Ketika orang tuanya ada yang suka mabuk, suka jahat, pasti anak-anaknya akan menurunkan sifat seperti ayah atau ibunya. Namun ingat, tidak semua orang tua berlaku demikian ya. Nah, Yosia adalah raja terbaik setelah Daud. Tetapi setelah Yosia, raja yang menggantikannya adalah Yoyakim, anak dari Raja Yosia. Sampai generasinya jahat di mata Tuhan. Nah, pembacaan kita hari ini mengenai Yoyakim. Yoyakim tidak menjadi teladan bagi bangsanya. Yoyakim tidak meneladani ayah dan kakek mereka. Yoyakim melakukan hal yang tidak benar, tidak seperti ayahnya yang melakukan keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, Yoyakim mendapatkan hukuman dengan cara tidak mendapatkan penguburan yang layak atau terhormat sebagai seorang raja. Nah, perbuatan Yoyakim adalah dosa. Tapi ingat, bukan Yoyakim saja yang berdosa. Kamu, saya juga berdosa. Roma 3:23 itu semua orang adalah berdosa. Nah, apakah kamu mau melakukan hal yang tidak benar sehingga banyak teman-teman kamu yang tidak suka dengan kamu, dan kamu tidak mempunyai teman di sekolah? Misalnya kamu usil, kamu suka mengganggu teman-teman kamu, dan teman-teman kamu tidak mau dekat-dekat dengan kamu. Pasti tidak ada yang mau ya kalau kita mempunyai teman yang seperti itu. Nah, kita minta pertolongan kepada Tuhan dengan cara berdoa, kiranya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Nah, anak-anak, ada satu pribadi yang hidupnya tidak bercacat celah. Ketika dia diutus untuk datang ke dunia ini untuk menolong semua orang yang berdosa, yang percaya agar hidup benar, sehingga dia rela disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib ya. Pada hari ketiga dia bangkit, naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Kalian tahu siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa kamu dan saya. Maukah kamu yang sudah percaya untuk terus dipimpin oleh Tuhan, supaya hidup kamu terus mau melakukan hal yang benar, agar hidup kita bagi Kristus? Mau ya anak-anak? Nah, untuk anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan terus tolong kami, Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami selalu melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Terkadang susah Tuhan untuk kami melakukan hal yang benar, tetapi kami memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami sehingga kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kehidupan kami agar kehidupan kami ini terus mau memuliakan Tuhan dan hidup kami bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.